Gara-gara kasus Tom Lembong, saya merasa gagal belajar anti korupsi di Paramadina. Dulu waktu kuliah di Paramadina, saya ikut mata kuliah anti korupsi yang digagas Anies Baswedan. Kelompok saya jadi salah satu yang terbaik selidiki kasus korupsi yang waktu itu di Terminal Tanjung Priok. Dan semua itu terjadi saat Pak Anies jadi rektor. Saya tumbuh dengan optimisme bahwa teknokrat bisa jadi solusi di tengah bobroknya birokrasi dan sistem. Tom Lembong adalah salah satu contoh di antara banyak contoh lain seperti B.J. Habibie dan lain sebagainya. Pinter, rapi, dan bersih. Tapi sekarang dia divonis 4,5 tahun penjara dan semua mulai mikir, apa yang salah? Sistemnya? Atau memang orang baik pun bisa khilaf? Mari kita bahas. Pertama, Tom Lembong dianggap bersalah. Tahun 2016, Tom memberi izin impor gula kristal mentah ke 8 perusahaan swasta. Masalahnya, tanpa rekomendasi teknis dari Kemenperin, tanpa rapat koordinasi terbatas dengan kementerian-kementerian, dan bukan BUMN yang ditugaskan. Padahal aturan bilang harus BUMN. Vonisnya, penyalahgunaan wewenang yang sebabkan kerugian negara, total kerugian 578 miliar rupiah. Dua, apa sih kata Prof. Mahfud soal ini? Prof. Mahfud bilang, tahun 2016 itu ada arahan resmi dari Presiden agar tidak impor gula demi lindungi petani dan stok dalam negeri. Jadi, ini bukan cuma masalah administratif, tapi melawan arah kebijakan negara. Prof. Mahfud juga menegaskan, sudah jelas dua unsur terpenuhi, ada pelanggaran prosedur dan ada kerugian negara yang ditimbulkan. Tiga, tapi netizen dan pendukung Tom Lembong bilang begini. Pertama, impor itu perlu. Kedua, produksi nasional cuma 2 juta ton. Sementara konsumsi nasional 5,7 juta ton. Industri bisa mati kalau nggak ada bahan baku. Tiga, USDA bahkan mencatat tingginya kebutuhan industri, makanan dan minuman waktu itu. Kalau konten ini rame, saya akan bahas khusus soal laporan dari USDA ini. Izin kita luruskan ya, masalahnya bukan di kebutuhan impornya, tapi di tata kelola keputusannya. Karena kebijakan publik itu bukan soal niat atau bukan hasil akhir, tapi tentang akuntabilitas, prosedur, dan hukum yang berlaku. Dan harusnya kita itu belajar. Waktu Edi Prabowo korupsi ekspor benur, Prabowo langsung bilang, saya dukung penuh KPK. Dan saat Anas Urbaningrum dihantam kasus hambalang, SBY yang waktu itu jadi presiden tetap dukung proses hukum jalan terus. Sekarang, Tom divonis, justru Anies Baswedan menyudutkan proses hukum. Padahal dulu mata kuliah anti korupsi diwajibkan di Paramadina atas gagasan beliau. Urusan Tom Lembong ini belum selesai, teman-teman. Di ranah hukum, Tom itu masih bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan ini sangat menarik untuk kita tunggu. Tapi, gimana menurut kalian?